Ini kali ini cuaca rada mendung ya. Kita lihat kita sejauh mana lah ya. Kalau misalkan kemarin itu kan ini ya terang gitu, cerah. Kalau sekarang nih udah kelihatan angin apa awan-awan gelapnya gitu ya, udah kelihatan. Kemarin itu percobaan pertama tuh ternyata udah pakai ini ya, udah pakai kamera yang lensa UHD yang 4K. Jadi nggak ngeh tuh, kirain itu tuh masih yang 1080. Ternyata pas lihat filenya, resolusi 4K ternyata. Makanya kemarin sebetulnya pas bikin video itu, awalnya di subtitlenya itu saya udah nulisin tuh besok akan nyoba pakai 4K. Tapi ternyata pas upload, ternyata filenya udah 4K. Jadi ternyata kemarin tuh memang ngerekamnya pakai 4K. Kalau sekarang jadinya berdasarkan evaluasi video pertama kan belum ngomong ya. Nah ini saya mulai coba ngomong langsung aja, tapi belum pakai mic yang direct ke HP gitu ya. Ini masih moncong yang direct ke HP. Jadi kita lihat aja lah seberapa bagus tangkapan suara HP Samsung A55 ini. Aduh, macet dulu. Karena ini masih 3:30 juga. Tapi tumben ya, ini biasanya kan jam 3 tuh udah mulai pada rame gitu jalanan. Ini kan hari Kamis ya. Lucu banget, bayi gendut gitu. Bayi apa bukan sih hitungannya ya? Bayi tapi rambutnya udah tebel gitu. Batita berarti, bayi di bawah 3 tahun mungkin. Apa balita tadi itu ya. Gempal banget badannya, mana putih gitu ya, putih gempal gitu. Lucu ngeliatnya. Ini di depan kita lampu merah apa beji ya, apa sih, lampu merah, aduh saya lupa ya namanya. Bukan lupa sih, nggak pernah tahu juga nama lampu merah ini tuh, nama lampu merahnya apa itu. Jadi ini lampu merah yang di atas jalan tol gitu. Wah hijau, kita kejar dulu hijau. Oren, maaf, aduh. Ampunilah saya ya Allah, karena menerobos lampu oren, bukan lampu merah ya. Ini depan ada rumah sakit, sebelah kiri rumah sakit Geraha Permata Ibu. Belum pernah ke situ sih alhamdulillahnya ya. Walaupun memang badan rada ngebabi ya, cuman alhamdulillahnya sih belum pernah. Dan jangan sampai merasakan masuk rumah sakit tapi dirawat gitu ya. Gak apa-apa nih, saya ngomong terus aja walaupun depan ada knalpot Bronx ya, walaupun banyak keberisikan, tapi ya saya coba terus ngomong aja biar ketahuan sebetulnya seberapa jelas kalau misalkan nggak pakai mikrofon. Memastikan dulu bensin masih ada karena nggak mau ngisi di Pertamina lagi. sebisa mungkin nggak mau ngisi di Pertamina lagi lah kan. Sebelumnya tuh belang-belang sih saya tuh, jadi masih pakai Pertamax gitu ya, masih pakai Pertamax, tapi kadang pakai Shell. Tapi begitu kemarin ada kasus yang triliunan itu ya, malah katanya sampai diduga gitu mencapai kuadriliun tuh, kayak wow. Sempat lihat postingannya siapa? Yang Jerome Pauline ya, yang jago banget ngitung-ngitung ya, ceritanya lah ya. Kan apa ya, wajah
matematika Indonesia saat ini kan ya Jerome Pauline gitu ya. Waktu itu dia sempet tuh saya lihat postingannya di Instagram, dia kayak ngebedah gitu kayak 1 triliun itu seberapa banyak, terus dibedah kayak kalau misalkan pengeluaran 1 bulan itu 1 miliar aja, berarti kan kalau 1 tahun 12 miliar, jadi 1 triliun itu kan 1000 miliar. Nah, untuk ngabisin 1 triliun itu dengan pengeluaran kita tiap bulan tuh 1 miliar, itu tuh membutuhkan waktu kurang lebihnya kalau nggak salah ya 84 atau 86 tahun gitu. Itu jadi selama 86 tahun ngabisin duit 1 miliar setiap bulan. Itu baru 1 triliun gitu. Kok ada gitu manusia kayak gitu ya, serakahnya tuh. Tapi saya yakin juga pasti dia nggak bakalan ngabisin 1 bulan 1 miliar ya, pasti lebih lah buat nanam gitu ya, invest di mana, beli proyek di mana, beli apartemen mungkin, atau beli gedung mungkin kalau mungkin beli mall gitu sih. Duit gitu kayaknya cukup untuk beli mall kayaknya ya. Udah jajannya udah bukan yang ke Tokped, ke Shopee lagi itu mau udah bukan. Main-main ke perumahan gitu terus ngeborong semua. Gak ngerti aja sih, gak masuk di akal saya aja, kayak manusia macam apa itu, pemikiran macam apa itu yang ada di otaknya apa gitu kalau dia tuh sampai harus korupsi sampai triliunan, bahkan yang katanya diduga sampai kuadriliun tuh gak ngerti aja sih gimana jalan pikirannya gitu ya, atau apa yang menekan kehidupannya mungkin, atau jabatannya yang memaksa dia, oh harus ini mah udah kepepet nih hidup nih, udah gue korupsi aja deh triliun gitu. Wah, nggak ngerti lah. Cuman sempat lihat postingan pembedahan berapa banyak duitnya itu di postingannya Jerome Pauline, mungkin bisa cek langsung aja ke Instagramnya. Nah, di depannya ada warung Sunda ya, Warsun nih, Condong Raos. Nah itu sebelah kanan tadi. Nah itu tuh super enak gitu. Itu saya kalau lagi nggak puasa ya maksudnya kalau bukan bulan puasa tuh kadang makan ke situ. Sayur sop misalnya, kan kalau misal kita di warteg gitu ya, biasa sayur sop tuh kadang isinya ya kebanyakan kol atau kebanyakan buncis gitu ya. Nah, kalau di situ tuh dia adil gitu, adil. Jadi kentangnya ada, kolnya ada, jadi adil lah, dan berasa gitu, bumbunya tuh berasa. Wah, ini mulai ramai nih di daerah sini. Bumbunya tuh berasa, terus makanannya juga variannya, lauknya gitu ya banyak, dari tempe-tempean gitu ya, terus ikan-ikanan dengan berbagai macam bumbu gitu ya, olahan. Ada ikan pindang, ikan goreng, ikan diapain lagi gitu. Ayam juga sama, macam-macam, ada ayam bakar, ada ayam gulai, ada ayam kuah, dan semuanya tuh enak-enak gitu lah. Nih saya jadi ngiler. Apa nanti lewat kali ya, beli aja kali ya buat lauk malam. Ini di depan tuh satu arah ke kiri ya. Tadi itu kalau misalnya kita belok kanan tembusnya dari sebelah kanan ini. Nah ini kita ke kiri. Ini saya juga nggak tahu nih. Ini saya lagi coba nyari angle kamera saya yang enak tuh gimana gitu sebetulnya. Jadi ini lagi dicoba. Saya lagi nyoba supaya angle-nya tuh rada ke tengah gitu, view-nya tuh rada ke tengah.
karena yang kemarin tuh masih terlalu ngiri ya, karena memang kan posisi kamera HP itu kan di ujung ya, di ujung HP, sedangkan HP ketika dijepit itu kan dia rada ke kiri jadinya, antara rada ke kiri atau rada ke kanan, kan tergantung ngejepit HP-nya arah mana gitu kameranya. Kayak saya ini jepitnya kan kameranya di kiri jadinya ya, jadi kameranya itu di sini ya. Nah itu kan kalau misalkan kita ngadep lurus aja tuh jadinya dia lebih banyak nangkep gambar ke sebelah kirinya gitu. Makanya saya ini lagi percobaan kedua, ini tetap di kiri, tapi saya akalin agak nengok sedikit si HP-nya gitu ya, si dudukan HP-nya dinengokin sedikit ke kanan. Jadi ya mungkin akan menghasilkan video yang agak sedikit balance gitu ya. Namanya juga masih percobaan, kita lihat aja nanti hasilnya gimana. Ini kita udah di depan apa sih, Demol. Sebelah kanan ada Informa sama kok bukan S Hardware, itu ganti ya, Asko apa? Dulu tuh saya sering tuh sama teman-teman ya, teman-teman saya, maksudnya teman-teman kalau lagi gabut tuh main ke S Hardware ya. Jadi misalkan hari Sabtu atau hari Minggu gitu gabut, terus udahlah ke S Hardware lah. Ke S Hardware juga nggak beli apa-apaan, jadi cuman masuk terus nyoba-nyobain perabotan gitu ya. Jadi seru sih, ada rasa kayak oh gini cara makainya, oh kayak gini kalau kita punya peralatan ini cara makainya gini gitu, kayak seru aja tahu bahwa ada peralatan canggih gitu ya yang tersedia di S Hardware gitu buat memenuhi kebutuhan perabotan rumah gitu, buat bersih-bersih lah, buat olahraga pun waktu itu ada. Ini kita tuh udah di Margonda ya, Jalan Raya Margonda ini. Sebelah kiri ini ada Bumi Wiyata, Hotel Bumi Wiyata. Di depannya lagi tuh ada Kopi Topi. Nah itu salah satu tempat dulunya tuh saya sering banget Kopi Topi ini sebelah kiri. Betul ya, Kopi Topi. Nah dulu sering banget kalau misalkan lagi ngerjain proyekan, karena kan saya freelance sebelumnya ya, sempat freelance berapa tahun, bikin desain, bikin ilustrasi. Kalau bikin proyekan tuh sering banget dulu ngerjainnya di Kopi Topi yang tadi tuh. Tapi semenjak saya merasa Kopi Topi sudah tidak nyaman, karena ini mah apa yang saya alamin aja gitu ya. Jadi mulai ada bau-bau pesing gitu di sofa-sofa, di kursi, terutama kursi yang sofa gitu ya. Kalau kursi-kursi yang kayu gitu sih ya enggak lah ya, cuma kan biasanya yang nyari yang nyaman tuh yang rada empuk gitu. Nah yang empuk itu kan biasanya yang kursi sofa. Nah kursi sofanya ini udah mulai berjamur gitu, kelihatan lah, bahkan kelihatan gitu ya, jamur kelihatan gitu. Terus agak pesing, mungkin karena sering ada kucing masuk gitu, yang kalau misalkan ada pengunjung masuk kan pintu kebuka, nah kucing kadang suka nyelonong aja masuk gitu. Yang nggak ketahuan itu, kucing yang masuk yang nggak ketahuan itu kadang mungkin jadi spraying istilahnya, atau mungkin bahkan buang air kecil gitu di situ. Kayaknya enggak sih, tapi kalau buang air kecil ya, cuman memang sprayingnya gitu ketahuan lah dari bawah, karena saya juga kan pecinta kucing. Jadi tahu gitu, oh ini bau-bau spraying kucing nih kayak gini nih. Nah itu udah mulai kayak gitu, terus jadi banyak nyamuk di beberapa sudut tuh, jadi banyak nyamuk gitu, kayak udah kurang nyaman aja ya. Jadi belum nemu lagi cafe shop di Depok, at least ya, yang udah saya cobain beberapa lah, udah lumayan banyak. Itu yang musolanya dalam tanda kutip layak dan nyaman tuh belum nemu lagi, memang cuma di Kopi Topi tadi doang. Musolanya beneran nyaman teman-teman. Jadi
musolanya tuh ber-AC gitu ya, tempat duduknya juga di dalamnya ada sendal juga, terus ada karpet dulu gitu ya, karpet terus habis itu baru sajadah gitu. Jadi walaupun tanpa sajadah sebetulnya udah bisa karena ada karpetnya. Itu beneran nyaman banget sih sebetulnya. Toiletnya pun hitungannya sangat layak gitu ya, bersih, privat juga hitungannya, nggak bukan yang toilet yang ada ventilasinya terbuka atau bukan gitu, dia ada exhaust-nya di dalam, jadi cukup privasi, cukup terjaga lah. Cuman memang yang disayangkan sih tadi sih kayak si tempat duduk atau sofa-sofanya yang mungkin udah waktunya diganti sih harusnya ya, atau paling gitu dibersihkan selama kurun waktu tertentu, entah di vakum kan. Biasanya kalau saya tahu ada vakum kasur tuh, ada tuh. Jadi dulu saya pernah soalnya beberapa kali ngevakum kasur di kamar, jadi bener-bener kelihatan tuh kotornya, debunya, walaupun dari luar tuh nggak kelihatan kotor gitu ya kasurnya ya, tapi begitu di vakum tuh ternyata dalamnya tuh banyak banget debunya, banyak kotoran-kotorannya gitu ya, yang nyangkut itu banyak banget emang. Jadi wah, tadi padahal rencananya mau lewat UI malah 15 ke sini. Kasihkan ngobrol nih, jadi ya udah lah. lewat UI padahal nggak apa-apa lah ya. Besok itu ada kesempatan lagi kita main lewat itu. Jadi mungkin kursi sofa yang di Coffee itu sudah seharusnya saya sempet kayak berapa bulan gak ke situ, akhirnya gitu nyari tempat lain. Terus begitu ke situ lagi berharap ada perubahan gitu ya, ternyata ada perubahannya, hanya di posisi aja. Jadi formasi sofanya, terus formasi mejanya, tempat itu kayak gitu-gitu aja yang berganti gitu, sofanya tetap yang itu gitu. Ya apa aja dong, maksudnya tetap kecium ya, tetap kelihatan juga, berasa lah kalau sesuatu barang tuh kalau udah mulai kotor atau gimana tuh nggak enak tuh ya. Kayak misalkan kita aja deh udah pakai kaos gitu itu aja kan berasa gitu, nggak enaknya tuh berasa gitu. Atau misalkan kayak helm udah berapa lama nggak dicuci padahal udah bau helmnya, tetap kayak kita pakai kan nggak enak gitu. Udah harus dicuci, udah harus ya dibersihin gitu sama kotor, harusnya gitu dibersihin. Nah cuman disayangkan itu aja sih paling dari Coffee. Oh itu tuh ada ini ya, mobil pendingin gitu. Mungkin dia ngebawa frozen food gitu, maksudnya nyetok gitu, apa ngebawa pemain ski gitu. Atlet gitu. Aduh, takut loh, udah ada ranting pohon jatuh di depan. Oh, es batu yang bulat bolong gitu ya. Dulu mah belum ada tuh. Dulu kalau kita mau merasakan sensasi es batu yang bulat bolong itu tuh cuman ke KFC, ke McD dulu tuh ya. Jadi di warung-warung kayak gini jual es tuh belum ada tuh yang pakai batu es bolong gitu. Sekarang udah hampir menyeluruh ya. Ini sebelah kiri itu kampus tercinta Polimedia. Mungkin teman-teman ada yang dari Polimedia juga bisa komen mungkin. Ini kita lewat dalam aja deh. Lewat komplek, nggak tahu TNI, nggak tahu apa AL, AD, nggak tahu lah. Nggak terlalu paham soalnya kalau perumahan kayak gini tuh apa dia TNI, dia apa angkatan laut, apa angkatan darat, nggak terlalu ngerti. Pokoknya ngertinya
Ini tuh perumahan aparat gitu ya, perumahan dinas gitu. Mungkin ada yang rumah pribadi juga kali ya. Itu tadi ada satu rumah yang gardu listriknya di dalam taman rumahnya dong. Kalau ini kan kayak tiang-tiang listrik ini kan di luar rumahnya, itu tadi di dalam rumahnya. Kucing bagus banget, gendut lagi, kayaknya udah steril tadi dia, kayaknya bukan gendut hamil gitu. Kalau lagi puasa tuh gitu ya, seharian nggak minum apa-apa, nggak makan apa-apa, tapi agak kayak gimana caranya supaya nggak bertekak atau bersendawa yang asam gitu ya. Ada yang tahu nggak tuh caranya? Mungkin boleh saran-saran gitu ya, kalau sebelum puasa tuh baiknya gimana makannya, terus supaya nggak asam lambung nggak naik tuh gimana gitu ya. Saya sempat kemarin riset juga buat beli adapter buat jacknya, buat jack 3,5, karena kan di Samsung A55 ini kan nggak ada port jacknya ya teman-teman, jadi Type C doang adanya. Nah, saya riset kemarin tuh riset, terus ketemu harus pakai adapter yang ini gitu ya. Baru nanti bisa pakai mikrofon S6. Walaupun saya masih mencari-cari juga tuh bisa nggak ya kalau misalkan pakai mic wireless. Jadi mic wireless kan dia si receivernya itu kan Type C ya, jadi bisa langsung masuk ke HP. Nah cuman kemarin saya riset, ternyata kalau yang Type C-nya Samsung itu harus ada yang DAC-nya gitu, DAC chip gitu. Nah ini bentar lagi kita udah mau bahannya. Ini kita lurus dulu aja deh, kita beli susu kedelai andalan. Kita sini ada susu kedelai yang saya tuh kayaknya belum nemu lagi gitu di tempat-tempat lain, kecuali saudara-saudara dia juga yang jualan ya, karena produknya sama. Jadi ternyata dia ada beberapa saudara gitu, kakaknya gitu, ada sepupunya juga yang jualan, tapi masih di sekitaran sini juga. Nah saya belum nemu nih kalau di kayak di mobil. Kalau misalnya di daerah lain, di kota lain tuh ada juga apa enggak, nggak tahu ya, ada nggak ya tapi jualan. Nah itu dia sebelah kiri ya. Nah kita angkut nih tempat kedelai 5.000 aja, satu aja ya, pakai es. Si abangnya yang biasa kemana? Oh udah duluan pulang kampung ya? Oh dari kapan? Di puasa pertama. Oh langsung ke sana. Oh apa karena tahun lalu nggak pulang ini? Perlengkapan pertama takjil sudah ada. Dari kemarin tuh kan es teh, terus es buah. Sekarang kita susu kedelai andalan kita lewat dalam aja deh. Kalau kita balik lagi lah sini, karena kalau tadi kita lurus ke belakang, tadi sana lurus tuh keluar jalan raya lagi, takutnya nggak ada apa-apaan. Kalau di dalam jalan kayak gini kan, jalan-jalan gang gini kan rame ya, sekalian kita pantau lah suasana sore menjelang maghrib di apa nih, di sebelah kiri kita tuh ini saya tuh Mangga Bolong. Jadi sekitaran sini kayak gimana setelah sore. Sekarang kita juga sembari nyari tangkapan ya, sembari berburu takjil. Jadi harus lewat sini aja deh biar lebih banyak pilihan. Ada biasanya sih beli gitu tuh baru sampai ibu itu, cuman kayaknya mahal. Saya nyari yang murah-murah. Apa-apa deh gitu, lontong isinya dikit juga ya udah gitu kan, masih ada ditimpa sama gorengan gitu ya, ditimpa sama lauk gitu.
Jadi kita nyarinya murah-murah aja. Kalau di tempat tadi tuh udah pasti satu lontong tuh bisa 2.000 atau 2,5 mungkin ya. Kalau yang biasa saya beli tuh dia 5.000 4. Jadi lontong 5.000 4, gorengan 5.000 4. Kemarin kita juga lewat ini juga nih ya kan, pas percobaan pertama masih pakai teks tuh ya, masih ada kayak subtitlenya gitu kemarin bikin. Ini sekarang udah full ngomong, jadi nggak usah pakai subtitle lagi nanti kan. Agak capek soalnya pakai subtitle gitu, harus ngetikin, ngepasin. Walaupun ada atau generate buat caption gitu ya, buat subtitle di CapCut, tapi tetap kurang akurat aja. Kalau kan dia kan ini juga mesin ya, mesin mengenerate kata-kata yang ada di dalam video. Pasti kan ada kata-kata yang salahnya juga, jadi tetap harus dicek and recheck lah gitu. Nah itu lumayan makan waktu, jadi hari ini kita coba langsung aja direct dari moncong, dari suara mulut langsung aja ke HP tanpa mikrofon. Ini kalau misalnya ke kanan kita ke jalan gede lagi, kita ke kiri aja lewat jalan-jalan gang jatuhnya ya, sempit gini lah, cuma mau satu mobil pokoknya, bahkan 2 motor lah, 2 motor lah ya ini kalau idealnya. Walaupun saya kadang sudah bingung, orang-orang di sini kadang ada yang ada mobil gitu masuknya gimana ya lewat sini, bener-bener ngepas banget soalnya ini kayaknya. Nih kiri depan kan ada mobil-mobil tuh ya kan, di lapangan ada mobil. Nah ini parkiran-parkiran yang tadi saya bilang ya, jadi kalau belum punya parkiran mobil tuh ya parkirannya kayak gini, kayak ada lapangan. Awas ada kucing lucu. Dia malah nyebrang. Kan yang cukup yang kalau nyebrang gitu kan ayam aja ya, yang harusnya kalau diem aja mah selamat, tapi malah nyebrang. Ini kita ke kiri, kalau ke kanan keluar jalan raya lagi. Tuh kan langit di depan udah hitam banget ya, awannya udah gelap gitu. Iya nih kita lagi juga sampai, jadi ntar di depan kita beli gorengan dulu ya seperti biasa. Rasanya gimana gitu ya, kayak budaya kita tuh kalau puasa, terutama di Jabodetabek mungkin, buka puasa tuh kalau belum lontong sama goreng itu gimana gitu rasanya ya. Padahal kita tahu gitu kayak itu tuh nggak sehat gitu ya, tapi candu banget gitu. Mana candunya pas bulan Ramadan doang nih. Karena kan kayak lontong yang dijual banyak begini kan emang adanya pas bulan Ramadan aja ya. Nah ini dia. Nah, udah dulu set. Mau kita beli. Oh ya, 10 kasih. Itu dia, kita sudah mendapatkan tangkapan terakhir kita. Itu tadi ada bapak-bapak motor masih nyala di parkir di depan gerobaknya, kan kalau ada orang mobil itu jadi susah ya, kehalangan motornya. Itu teman-teman jangan ikutin yang kayak gitu-gitu ya. Biasanya sih galakan dia kalau dikasih tahu, jadi saya diem aja. Biarin aja, orang akam sih kali. Ini dia, kita udah mau sampai lagi ke kediaman. Jadi segitu dulu aja videonya. Semoga teman-teman dilancarkan puasa dan urusannya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dulu kalau mau tahu perkembangan channel saya. Ya segitu aja. Thank you teman-teman. Sip.